memakai doa Allahumma innaka afun, tidak memakai doa Allahumma innaka ghafurun. Oh ya, jadi menggunakan afun tidak ghafurun gitu Ustaz. Rahasianya apa? Iya, ya, ya nggak apa-apa diulang lagi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi afuwun itu lebih mengangkat tema ya, agar Allah mengampuni dengan dalam bentuk ampunan yang bisa menggugurkan hukuman ya, menggugurkan hukuman sesuai dengan Al-Baqarah tadi, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf ya. Ya memang pada hakikatnya ya sepanjang tahun kita harus memanfaatkan sifat Allah yang afuwun atau ghafurun ya, ataupun yang lainnya ya. Tapi di bulan Ramadan ada penekanan, atau malam Lailatul Qadar ada penekanan khusus pada afuwun ya. Ya, tentu juga bukan berarti menghilangkan yang lain, artinya sesekali lebih bagus juga kalau diselingi juga dengan apakah istighfar yang standar, astagfirullahaladzim ya, ya apa yang dibaca oleh masyarakat sebetulnya sudah cukup ini ya, cukup komplit ya, cukup mutakamil ya, komprehensif ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Jadi ada istighfar, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar ya. Dia tutup dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya, kabarnya hadis ini dhaif ya. Sehingga yang penting kalau memang hadis ini dhaif, yang penting kita tidak dalam kerangka mengamalkan hadis, tapi lebih kepada mengamalkan doa ya, agar doa kita lebih berkualitas ya. Karena dalam ilmu hadis ketika itu dhaif, maka memang tidak untuk diyakini bahwa itu dari Rasulullah SAW, tapi kita meyakini sebagai konten doa yang sangat sesuai dengan tema Ramadan, di mana kita diajak bertauhid, minta surga, minta selamat dari api neraka, dan minta al-afu ya. Di mana kita puji Allah ya, dalam bahasa sastra Arabnya disebut dengan ihtibak ya. Ihtibak itu memuji tapi dengan niat meminta ya. Seperti kita mengatakan wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika kita baca innahu kana tawwaba, itu pada hakikatnya memuji, tapi maksudnya agar kita diampuni agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam tabiat bahasa manapun ya, bersopan-sopan dalam berbahasa kepada yang lebih tinggi, apalagi Allah yang maha tinggi, itu menunjukkan kualitas akhlak seseorang ya. Ya, saya kira baik Sunda maupun Jawa udah jelas lah ya, kalau udah ngomong kepada yang lebih sepuh, yang lebih senior, itu pasti bahasanya harus dijaga, harus kalau istilah Jawa kromo inggil ya, harus bahasa tertata rapi untuk menunjukkan kualitas akhlak dari pembicara itu ya. Begitulah dalam bahasa Arab kepada Allah, salah satunya dengan menggunakan bentuk yang telah diajarkan langsung oleh Rasulullah dengan hadits sahih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi baik bahasanya maupun kontennya betul-betul mengandung bahasa yang sangat sopan, sangat
bersastra tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa salah satu ketika misalkan ayat Al-Quran diawali huruf Qa, nah itu berarti menceritakan kisah tentang Nabi Musa. Nah ini pertanyaan dari Ibu Isti'anah. Beliau bertanya, apa hikmah diceritakannya kisah Nabi Musa sangat banyak di dalam Al-Quran bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad. Maksudnya apa hikmah cerita Nabi Musa yang banyak diulang di dalam Al-Quran bagi umat Nabi Muhammad? Hikmahnya apa? Dengan kisah yang diulang-ulang tentang Nabi Muhammad. Ya, kalau bisa puas ya alhamdulillah ya. Kalau nggak puas, maka saya kembali kepada prinsip memahami kebijakan Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kebijakan Allah itu nggak bisa ditanya, nggak bisa dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'alu, ya. Yang berhak dipertanyakan itu kebijakan manusia, kebijakan Allah nggak berhak dipertanyakan, ya. Ini kalau jawaban yang saya jelaskan nggak puas, artinya kadang saya udah jelasin masih dikejar-kejar juga, ya nggak bakal ketemu. Namanya juga itu kebijakan Allah yang kita nggak bisa menjangkau apa maksud Allah yang sungguhnya. Istilahnya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, ya. Ya, penjelasan para ulama dalam hal ini karena kehidupan Musa alaihissalam itu mewakili semua sendi-sendi kehidupan, ya. Jadi dalam kasus penyimpangan politik ada di kisah Musa, dalam kasus penyimpangan ekonomi ada di kisah Musa, diwakili oleh Qarun, ya. Dalam penyimpangan militer ada di kisah Musa, ada Haman, ya. Dalam kisah rumah tangga ada juga dalam kehidupan Musa alaihissalam. Kehidupan masa kecil ada juga di Musa alaihissalam. Semua, ya, semua ibrah daripada sendi-sendi kehidupan, ya, dari kondisi perjuangan yang masih nol, ya, yang masih nol sampai Musa berjaya, itu semua ada, ya. Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana. Maka Allah katakan wali ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bagi para pejuang agama Allah bahwa janji Allah itu udah pasti, ya. Cuma manusia sering nggak ngerti, nggak paham dalam hal ini. Ini diungkapkan dalam sela-sela kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Ya, begitu penjelasan para ulama dalam hal ini. Tapi kadang-kadang masih ada yang ngejar juga. Kenapa nggak Nuh aja sih? Kenapa nggak Ibrahim aja sih? Ya nggak selesai-selesai kalau dikejar-kejar terus, ya. Ya, kalau mau begitu ya sudah, saya berlindung pada la yus'alu amma yaf'al. Apa yang menjadi kebijakan Allah jangan dikejar-kejar terus, ya. Kalau mau nanya aja langsung sama Allah, jangan nanya sama Ustadz, ya. Wahum yus'alun, manusialah yang harus ditanya, ya, ya. Ya, Nabi Nuh kurang apa sih? Nabi Ibrahim kurang apa sih? Dikejar-kejar terus gitu, ya, sampai besok nggak selesai-selesai ini tanya jawab, ya. Wallahu a'lam, ya, seperti itulah insyaallah, ya. Insyaallah. Jawaban singkatnya wallahu a'lam bimuradi. Iya. Jadi ini Masya Allah peserta sangat antusias sekali, Ustaz. Banyak yang bertanya, dan di Zoom ini juga yang bergabung 100 orang lebih, dan kemudian juga kita sampaikan juga yang bisa bergabung di Zoom bisa langsung lihat live juga di Facebook. Pertanyaan berikutnya dari Afina Serdi. Beliau bertanya,
apakah boleh membaca doa ketika sedang membaca ayat taubat sedangkan kita dalam keadaan sholat? Ketika sholat, baca ayat tentang taubat, kemudian kita baca doa, boleh tidak kita baca doanya? Ya, alhamdulillah. Selama ini kalau saya jadi imam dan saya merasa ada ayat-ayat yang sangat menjadi harapan, pasti sudah saya selingi langsung dengan doa, ya. Misalnya kalau yang pernah menjadi makmum saya di Bandung, kalau saya sudah baca Al-A'raf sampai kepada ayat, ya, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ayat ini mengakhiri kisah tentang Al-A'raf, ya. Sehingga saya merasa, ya Allah, hidup ini ya, kalau bukan karena rahmat Allah apa jadinya, ya. Apalagi sebelum ayat ini Allah katakan, ya, berdoalah kalian, ya. Wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Biasanya bisa sampai 15 menit saya selingi dengan doa, ya, karena ayatnya mengharuskan kita berharap terhadap semua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apa yang saya lakukan ini memang sudah saya dapatkan ketika saya masih SD, ya. Saya masih kecil, masih mungkin kelas 6 atau 5 SD. Saya suka menghadiri sebuah semaan, ya, para hufat baca Al-Quran di kota Surabaya saat itu. Dan saya masih ingat ada seorang hafidz yang sudah sepuh, namanya Kiai Hasan, ya, Kiai Hasan. Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya. Saya melihat beliau ini kalau tilawah itu lain sekali dengan para kiai-kiai lainnya, ya. Jadi sudah ada suasana tadabburnya, ya, sehingga saya sering terbawa oleh kekhusyuan yang dibaca oleh Kiai Hasan waktu itu, ya. Maksudnya terbayang sekali wajahnya, fisiknya yang tinggi kurus gitu, tapi sangat sering sekali menjadi pembaca Al-Quran dalam acara simaan, ya, istilahnya kalau di kota Surabaya. Nah, beliau ini saya perhatikan setiap sampai di juz kedua pada ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Selalu beliau berhenti, ya, untuk berdoa, ya. Saya waktu itu nggak paham, kecuali yang saya pahami ini kiai beda sendiri dengan yang lain. Kiai manapun nggak ada yang seperti beliau ini, ya. Dan itu sangat mendalam, saya merasakan bagaimana ta'amul, interaksi, ya. Jadi intinya berdoa di sela-sela baca Al-Quran itu termasuk yang dianjurkan, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, ya. Jadi nggak usah ragu, ya. Sampai akhirnya bisa kita baca hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang bisa kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, ataupun yang sering baca buku saya, misalnya 17 motivasi Al-Quran. Di situ saya bahas agak lebih panjang, ya, bahwa salah satu qiyam Rasulullah SAW yang menyelesaikan Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran, ya, itu tidak saja dilakukan dengan tartil bacaannya, ya, tapi juga diungkapkan bahwa Rasulullah bertasbih apabila ayatnya mengajaknya bertasbih. Rasulullah berlindung dari api neraka apabila ayatnya tentang neraka. Rasulullah memohon rahmat Allah apabila ayatnya
menjelaskan tentang rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, walaupun dalam pelaksanaannya, terutama kalau kita menjadi imam, ya, maka kita harus bisa memahami juga kondisi makmumnya, ya. Kalau makmumnya nggak siap, ya jangan dipaksakan, ya. Ya, ataupun makmumnya bukan jamaah kita cuma tamu di situ, ya. Ya, maka jangan melakukan kalau kita menjadi imam kecuali makmumnya sudah mendapatkan pencerahan, ya, apa hakikat doa di sela-sela tilawah Al-Quran, ya. Kalau enggak, ya, yang ada hanyalah keributan, ya, omongan sana sini, ya. Ya, begitulah masyarakat kita, bukannya mencari tahu, ya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh imam, yang justru membicarakan, memprotes dan lain sebagainya. Jadi dalam kondisi makmum nggak siap, ya, kalau sendiri udah nggak ada masalah, ya. Kalau makmum nggak siap, tetap harus memperhatikan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Jangan memancing keresahan, ya. Tidak memancing keresahan itu lebih diutamakan daripada maksudnya kita ajarkan dengan yang baik, ya. Kalau ajarkan baik, jalani prosedurnya dulu, ya, yaitu beri pencerahan dulu umat, jelaskan umat. Bila perlu ditanya siap enggak kalau nanti salatnya kami akan ngisi dengan doa, ya. Walaupun insya Allah kalau doanya disampaikan dengan penuh kekhusyuan juga bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi umat. Tapi dalam kondisi umatnya nggak siap khusyuk, buru-buru untuk harus mendengar doa, ya, mendengar ayat-ayatnya aja sudah membuat mereka bertanya-tanya terus kapan ini imamnya ruku, ya. Ya, sehingga ya begitulah Rasulullah seperti diungkapkan dalam hadis, kana yatakhawwaluna, adalah Rasulullah itu mengukur-ngukur kondisi kami, ya. Ya, di sahabat ini salatnya pendek, sahabat yang lain salatnya panjang. Begitu juga ceramahnya, di sahabat ini sebentar, sahabat ini agak lama dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Intinya boleh berdoa di sela-sela salat walaupun dalam sedang membaca ayat tertentu. Terus selanjutnya pertanyaan dari Lilis. Sebelumnya masih kuat, satu aja lagi. Satu lagi aja. Oh ya, Ini dari Bu Lilis bertanya, bagaimana adab dalam memandu tadarus di masyarakat? Apakah dibenarkan semua sesuai tajwid atau bagaimana teknisnya? Ya, teknis memandu tadarus di masyarakat. Mengingatkan masyarakat bacaannya berbeda-beda. Ya. Jadi kalau sudah temanya tadarus, ya, temanya tadarus, udah sepakat ini tadarus, memang tidak ada lain kecuali kecuali banyak pemakluman, ya. Kecuali yang sudah tidak dimaklumi itu yang sudah jelas-jelas merusak arti, ya. Misalnya orang membaca lu'inu dibaca luni'u, ya. Tattoli'u dibaca tatto'ilu. Nah, itu tidak ada. Maaf kalau sudah keterlaluan seperti itu, ya. Tapi kalau cuma makharijul huruf, gunna panjang, itu nampaknya untuk tadarus, ya, kalau saya perhatikan bisa berdampak tanfir, gitu, ya. Tanfir itu membuat orang kapok. Wah, kalau tadarus ada dia, kita nggak jadi baca Quran, ya. Jadi ribet, jadi susah banget kalau sudah baca Quran di hadapan si dia, misalnya. Jadi harus, ya
Walaupun di sisi lain kita jika ada kesempatan mengingatkan bahwa ibu-ibu kalau bersedia kami siap insya Allah membantu agar kualitas bacaan ibu-ibu bisa lebih diperbaiki ya. Jadi tetap kita sadarkan mereka bahwa mereka masih jauh dari standar yang ada ya. Ya, jadi memang ada kejadian ya. Jadi dalam suasana tadarus wassama idzatil buruj diingatkan lagi ada j-nya dong ya. Wal yaumil mau'ud ada d-nya dong ya. Diingetin terus ya. Akhirnya udah kapok nggak mau tadarus lagi gara-gara cuma kol-kolah doang kan sayang ya. Padahal di zaman seperti ini orang masih mau duduk di masjid ya, atau orang masih mau tadarus itu sudah alhamdulillah ya. Cuma karena semangat bertajwid yang nggak bisa menempatkan jadi tanfir ya. Jadi membuat orang kapok ya, membuat orang pesimis ya. Wah kalau kita baca ngaji di depan dia nggak akan ada yang benar-benarnya deh ya. Kan nggak bagus seperti itu dampaknya ya. Allahu a'lam. Alhamdulillah sebenarnya masih banyak pertanyaan Ustaz, masih ada gitu karena tadi sudah dicukupkan 3. Namun sebelum ditutup kami memohon meminta maksudnya Ustaz untuk membacakan doa khatmil Quran dulu Ustaz. Memimpin doa khatam Quran karena acara ini dimulai dari kemarin kita sudah teman dengan beberapa grup ikhwan dan akhwat dan hari ini bisa memimpin doa Quran. Pahalanya baca Al-Quran yang bertumbahnya. Tapi di sesi tahsin gitu. Di sesi tahsin itu kan harus dibetulin bacaannya ya memang harus dibetul.